setelah Wang Lin memutuskan untuk melesat memasuki TKP dalam gunung salju. Ia pun sekali lagi mencoba memindainya menggunakan akal ilahinya dan spontan terkejut menemukan bahwa di bawah gunung salju itu ada sebuah batasan dengan di dalamnya tersimpan dua jiwa. Salah satunya hanya memiliki ranah kultivasi pada tahap formasi inti, sementara jiwa yang satunya lagi tampak agak lain serta secara aneh terkesan sering berubah-ubah. Dengan itu terkadang berada pada tahap formasi inti maupun berubah menjadi jiwa yang baru lahir, dan bahkan itu pernah berubah menjadi tahap formasi jiwa. Oleh sebab itu setelah mengetahui hal ini, tubuh Wang Lin pun melesat mendekati TKP pembatasan itu sebelum kemudian mengirimkan gelombang energi spiritual ke dalamnya yang mengakibatkan pembatasan itu pun seketika pada akhirnya hancur, sehingga buat Wang Lin pun tanpa basa-basi bergegas melangkah melewatinya untuk masuk lebih dalam ke TKP gunung salju itu. Namun tepat baru saja Wang Lin masuk ke TKP dalam gunung salju, tanpa diduga 10 pedangki pun tiba-tiba menyerang ke arahnya, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya tak menunjukkan sedikit pun kepanikannya. Saat segera ia pun mengarahkan jarinya yang berisi kumpulan energi spiritual ke arah 10 pedangki itu, sehingga ketika energi spiritual di jarinya itu mengenai 10 pedang, 10 pedang itu pun secara anehnya berhasil dijinakannya, dan kali ini berkumpul berputar-putar di tangannya di balik pancaran energi spiritual yang dihasilkannya. Dengan setelah Wang Lin berhasil menjinakkan ke 10 pedang itu, tatapannya pun segera melesat ke arah nun jauh di bawah TKP gunung salju, dan terkejut terheran-heran menemukan dua sosok manusia dalam kondisi menyuramkannya duduk secara ketakutan di sana. Yang mana pada saat ini Wang Lin pun dapat melihat dua sosok manusia itu ternyata seorang pemuda yang tampak sangat ketakutan, dengan di belakangnya merupakan seorang pria tua yang sedang menunjukkan mode turunnya di atas ranjang es. Namun ketika Wang Lin masih mengamati kedua sosok manusia ini, si pemuda itu pun yang tanpa mengetahui kehadiran Wang Lin spontan menunjukkan ketidaksenangannya di balik niat berbuah kehantaman yang kali ini ditunjukkannya, membuatnya pun segera melontarkan teriakan kerasnya pada Wang Lin yang dianggapnya sebagai bagian dari anggota negara Suyu, dan sontak melontarkan semua unek-uneknya atas tindakan brutal pembantaian para anggota sektenya yang dilakukan oleh negara Suyu, sampai-sampai membuatnya kehilangan tempat tinggal. Sehingga membuatnya pun spontan melontarkan kutukan kerasnya pada negara Kul itu, bahwa suatu hari nanti akan ada seorang kultivator OP yang membumi hanguskan negara mereka sampai habis tak tersisa. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya hanya bisa secara tenang mengamati kemarahan si pemuda itu, sebelum kemudian ia pun mengalihkan tatapannya ke arah pria tua di belakang pemuda itu, mencoba untuk mengamatinya sejenak. Menyebabkan si pemuda itu pun yang merasakan firasat aneh bahwa Wang Lin kemungkinan akan bertindak macam-macam kepada si pria tuwir, spontan berlutut ke arah Wang Lin dan melontarkan permohonannya untuk tak memokatkan tuannya itu, dengan juga bersedia menukar dirinya bahkan nyawanya sekalipun sebagai jaminan agar Wang Lin tak memokatkan si pria tuwir. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya sedikit tersentuh hatinya, mengingat ia tak menyangka pria muda ini siap mengorbankan sepenuhnya jiwa dan raganya hanya karena demi melindungi tuannya itu. Sebelum kemudian ia pun perlahan mengalihkan tatapannya ke arahnya dan berniat melontarkan sebuah pertanyaan padanya. Tetapi tepat ketika Wang Lin hendak melontarkan pertanyaannya ini, si pria tuwir tuan dari pria muda itu pun tiba-tiba terbangun dari mode turunnya di atas ranjang es untuk perlahan-lahan membuka kedua matanya. Sebelum kemudian ia pun menyuruh pria muda itu yang disebutnya ternyata bernama Wan untuk tak menunjukkan kewaspadaan yang terlalu berlebihannya pada Wang Lin, mengingat ia atau pemuda mantan Kang Bantai itu bukanlah merupakan seorang kultivator dari negara Suyu. Saat ini pun membuat pria muda itu yang ternyata bernama Wan yang mendengarnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat plus kegirangan di raut wajahnya, dengan tak menyangka si pria tuwir yang notabene merupakan tuannya itu akhirnya terbangun juga dari mode turunnya. Sehingga ini pun lantas membuatnya hanya bisa berlari secara kegirangan ke TKP pria tuwir itu, sembari juga perlahan mencoba untuk membantunya duduk, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya bisa melesatkan pandangannya ke arah pria tuwir itu, tanpa sepertinya cukup mengenali akan sosoknya yang ternyata merupakan seorang praktisi senior dari sekte tinta air, membuatnya pun hanya bisa menangkupkan tangannya memberikan salam penghormatan padanya, di balik pandangan fokusnya terus mengamati akan sosoknya, dan menemukan aura kematian beliau terbilang cukup tinggi, yang dari kelihatannya tak butuh waktu lama lagi ia kemungkinan besar akan menjemput ajalnya. Namun ketika Wang Lin masih mengamati sosok pria tuwir, si pria tuwir itu pun yang melihat rasa hormat yang ditunjukkan Wang Lin terhadap dirinya tampak merasa tak enakan, sebelum kemudian ia pun secara ramah memandangnya dan menanyakan padanya mengenai gerangan maksud kedatangannya yang mengapa tiba-tiba muncul di TKP Gunung Salju tempat persembunyian mereka ini.
Saat Wang Lin pun memberitahukan mengenai maksud kedatangannya untuk menginfokan padanya bahwa TKP persembunyiannya di dalam gunung salju ini telah ditemukan oleh para praktisi negara Suyu, sehingga Mbuannya pun menyarankannya untuk bergegas pergi sembari memunculkan sebuah botol berisi pil di tangannya yang langsung diberikannya pada si pria tuwir itu. Dengan pil itu memiliki efek khasiat meringankan rasa sakit, kehilangan kultivasi yang saat ini dialaminya agar memungkinkannya untuk dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tapi di sini si pria tuwir itu pun sontak menolak mentah-mentah saran dari Wang Lin itu, dikarenakan ia merasa TKP wilayahnya ini merupakan tanah kelahirannya yang sangat sulit untuk ditinggalkannya, sehingga Mbuannya pun berjanji sampai akhir hayatnya, bahkan mokat sekalipun ia akan tetap berada di sini tanpa adanya niatan untuk pergi. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan terdiam membisu, di balik tatapannya terus memandangi si pria tuwir itu dengan tak menyangka beliau memiliki keteguhan mendalam untuk bertahan dan menetap di TKP wilayahnya ini yang sepenuhnya telah dikuasai oleh negara Suyu, sehingga Mbuannya pun hanya bisa mengikuti keputusannya itu, mengingat rencana awalnya datang menemuinya ini bukanlah untuk memokatkannya melainkan semata-mata berniat untuk membantunya, yang membuatnya pun hanya bisa memilih untuk berbalik pergi meninggalkannya. Tetapi tepat ketika Wang Lin baru saja berbalik untuk beranjak pergi, si pria tuwir itu pun yang tampak tak enakan atas pemberian botol pil dari Wang Lin kepadanya berniat untuk membalas budinya. Dengan segera ia pun tiba-tiba memunculkan sebuah kipas yang hanya menyisakan 2 bulunya saja untuk tanpa basa-basi langsung diberikannya pada Wang Lin sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas botol pil pemberiannya. Setelah pria tuwir itu memberikan sebuah benda berupa kipas pada Wang Lin pun segera meraih kipas itu di balik perubahan ekspresi di wajahnya, sebab ia tahu kipas ini merupakan benda yang pernah digunakan jenis Red Butterfly KW waktu itu dalam melakukan baku hantam menghadapi kepungan formasi pembunuhan para praktisi formasi jiwa aliansi 4 sekte, yang membuatnya pun pada akhirnya mokat. Dengan setelah mengambil kipas itu, Wang Lin pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gunung salju, OTW menuju ke TKP ketiga muridnya yang kali ini memandangnya dengan wajah herannya tanpa ingin melontarkan sepatah dua kata. Tapi dikarenakan Wang Lin bergegas mengajak kembali ke sekte, mereka pun pada akhirnya secara pasrah hanya bisa mengikuti di belakang. Pasca kepergian Wang Lin, si pria muda bernama Huan dan si pria tuwir pun tiba-tiba keluar dari dalam TKP Gunung Salju untuk menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Sebelum kemudian si pria tuwir pun tiba-tiba membentuk formasi untuk membuat sebuah celah, membagi setengah dari pil yang diberikan Wang Lin sebelumnya dengan Huan dan segera menyuruhnya untuk bergegas pergi dari TKP Gunung Salju ini, mengandalkan dirinya sendiri di masa depan, sebab ia merasa sosoknya yang tuwir bau tanah ini tak bisa lagi untuk menjadi dekingan yang melindunginya setiap saat. Menyebabkan Huan pun yang mendengarnya spontan menunjukkan raut wajah sedihnya, tanpa tak mau berpisah dengan tuannya itu dan berniat melontarkan sepatah perkataan padanya. Tetapi sebelum ia bisa melontarkan perkataannya itu, si pria tuwir itu pun tiba-tiba melambaikan tangannya dan secara barbar segera mendorongnya masuk ke dalam sebuah portal dimensi yang langsung tertutup kembali. Dengan setelah mengusir pergi Huan si pria tuwir itu pun tiba-tiba menunjukkan tawa psikopretnya sembari menelan semua pil yang diberikan Wang Lin sebelum saat ini pun lantas membuat energi spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya untuk sementara waktu, sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan melesat pergi untuk melakukan mode balas dendam di sisa-sisa kemampuannya dengan target utamanya kali ini adalah kuil salju dan es di pusat negara Suyu yang berniat untuk dihancurkannya. Sementara pria tuwir dari sekte tinta air itu masih melakukan mode balas dendamnya, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Wang Lin berada, yang mana setelah kembali ke menara es, Wang Lin pun spontan dihadapkan dengan pikiran rumit dan tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang domain kehidupan dan kematian yang membuatnya pun sontak bertanya-tanya mengenai gerangan apakah sebenarnya hidup dan mati itu. Namun ketika Wang Lin masih bertanya-tanya akan hal ini, persepsi spiritualnya pun tanpa diduga tiba-tiba beralih ke TKP si pria tuwir sebelumnya yang kali ini sedang menggunakan kultivasi terakhirnya untuk terbang ke atas patung peri salju di TKP wilayah kuil salju dan es. Dengan ketika sampai di sana, ia pun secara membagongkannya langsung menggunakan teknik edan meledakkan dirinya bersama patung es peri salju itu yang mengakibatkan ledakan dahsyat pun segera terjadi, sehingga membuat beberapa praktisi formasi jiwa yang ada di sana secara menyuramkan mokat dalam ledakan dahsyat ini.
Ya bahkan Wang Lin pun yang mengetahuinya spontan terkejut terherman dengan tak menyangka si pria tuir itu akan menggunakan cara terkesan barbar dalam mode balas dendamnya itu. Tetapi demikian Wang Lin pun sedikit mengapresiasi tindakan gelonya itu, sebab kematiannya itu tidaklah sia-sia dikarenakan ia telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya di detik terakhir sisa hidupnya. Singkat cerita 1 tahun pun telah berlalu. Dengan sepanjang 1 tahun ini, Wang Lin pun terus berpikir tentang domain kehidupan dan kematiannya. Dengan cara bertahap mendapatkan lebih banyak wawasan tentang itu, sehingga membuat sosoknya pun kali ini telah mengalami banyak perubahan, yang bahkan ia juga mendapatkan banyak pemahaman tentang teknik-teknik dalam pembuatan boneka pahatan es. Sehingga ketika mendapatkan pemahaman ini, dalam sekejap beberapa tahun pun telah dilalui Wang Lin selama tinggal di kota kecil. Dengan hanya dalam 1 tahun lagi, ia pun bisa merasakan bahwa dirinya kemungkinan besar akan mencapai ranah kultivasi formasi jiwa. Namun selama proses penerobosan kultivasi itu, ia pun tak tahu apakah dirinya akan memicu pembalasan ilahi selama proses itu berlangsung. Tetapi ia pun menyadari kemungkinan besar proses itu akan menciptakan kekacauan yang akan menghebohkan semua orang. Jadi ia pun memilih untuk tak melakukan penerobosan di wilayah negara Suyu baru ini dan memutuskan untuk meninggalkan menara es, OTW menuju ke TKP wilayah perbatasan negara Suyu. Dengan ketika sampai di sana, ia pun perlahan menatap ke TKP wilayah negara Suyu di bawahnya. Di balik kesedihan yang terpancar di raut wajahnya, mengingat tempat ini menjadi saksi bisu awal pertama kali perjalanannya mencari domain kehidupan dan kematiannya. Oleh sebab itu setelah memikirkan hal ini, Wang Lin pun akhirnya membuat keputusan untuk pergi menuju ke TKP wilayah negara jauh dengan tujuan mencapai ranah kultivasi formasi jiwa di sana, sebab ia merasa tempat itu adalah lokasi yang sangat jauh dari keramaian dan sangat cocok untuknya dalam menembus ranah kultivasi formasi jiwa tanpa hambatan. Serta alasan lainnya adalah ia merasakan kerinduan amat mendalam akan kampung halamannya itu. Namun sebelum OTW pergi menuju negara jauh, Wang Lin pun memutuskan untuk terlebih dahulu memeriksa situasi Daniu yang kali ini telah menjalani kehidupan baru di TKP negara sebelah dengan membuka banyak toko pandai besi lainnya di sana, sehingga membuat kehidupannya pun kali ini terbilang sangatlah bahagia, terlebih lagi dengan kondisi istrinya yang kali ini telah mengandung buah cinta kedua mereka, semakin menambah kebahagiaan di dalam keluarga sang mantan bocil kematian itu. Oleh sebab itu mengetahui hal ini, Wang Lin pun tak kuasa hanya bisa menghela napas lega di balik senyum puas yang kali ini ditunjukkannya. Dengan merasa bahagia melihat keluarga kecil Daniu itu kembali dalam kehidupan yang layak seperti sedia kala, sehingga membuatnya pun pada akhirnya berniat untuk pergi secara tenang meninggalkannya.